Saya tidak terlalu mengerti agama, tapi saya diajarkan untuk punya 1001 maaf. Makanya saya tahan. Memang sih terdengar singkat 1 tahun, tapi 1001 maaf saya cuma sampai situ, gitu. Benar. Saya tahu Allah marah saya bercerai, tapi ya 1001 maaf saya sampai situ. And I have to let go this relationship because I think my son will be better if I teach him as a single mother and being part of a father gitu. Jadi aku Dan harus dan double percaya thinking. nggak, aku tuh ngeliat Mbak Ratu very wise gitu ya, very wise. Dan percaya aja kalau skenario Tuhan menakdirkan Mbak seperti ini, itu berarti Mbak kuat berada di titik seperti ini gitu. Nggak mungkin Allah itu ngasih ujian itu salah pundak, itu nggak mungkin. Artinya kamu adalah orang yang tepat di titik ini gitu. Dan dengan adanya Mbak di titik ini, mungkin juga bisa menggerakkan yang lain gitu. Percaya deh Mbak hal itu. Dan it's so special Untuk for saya, it's so ya ke, special. ya, perhaps it's a special gift, tapi buat aku Allah kasih aku ini mungkin karena saya kurang ibadah. Bukan untuk jadi role model, tapi terima kasih kalau dianggap seperti itu. Saya nggak mau jumawa. Kalau dibilang bijak, enggak. Saya mungkin bisa berkata-kata begini karena tempaannya terlalu sakit. Sehingga saya bukan lagi saya seperti mati rasa untuk membuang-buang energi saya mengeluh dan mempertanyakan why me di saat God say kayak ya udah gitu, ini udah takdir kamu dari lahir gitu kan. Jadi ya udah sih Mbak, dalam pelajaran ini sih saya merasa saya bukan siapa-siapa, saya bukan influence untuk woman juga. Tapi terima kasih jika ada yang menganggap seperti itu. Gitu. Hanya saja rasa inilah yang membentuk tempaannya itu yang membentuk saya bisa berkata-kata seperti itu. Benar banget. Dan menurut aku juga apa ya, gak mungkin itu tadi yang aku bilang, gak mungkin Tuhan tuh salah ngasih ujian, tuh gak mungkin. Pasti orang tuh udah punya kadarnya masing-masing gitu, yang mana ya buktinya sekarang kamu bisa melewati ini gitu, buktinya sekarang banyak yang support kamu gitu buat hal ini Ya gitu. Alhamdulillah. Tak banget gitu, I know that the feeling gitu. Itu pertamanya saya sudah coba beberapa hal sebelum akhirnya ini mendapatkan tangan-tangan Tuhan lewat Bunda Maya, Kaniki, Bang Densu. Kayak alhamdulillah gitu. Sebelumnya saya sudah berusaha Mbak. Cuman tidak, tapi saya nggak gentar gitu kan. Karena saya merasa ini harus diselesaikan. Harus ada endingnya. Dari Benar. tidak atau tidak, tapi malah blunder kemana-mana. Dan saya akan terus fight untuk Neo. Saya nggak usah peduli. Yes, Saya benar. mau Kondisinya mikirnya Neo gitu ya Mbak ya, benar. karena kan kalau saya ada masa expirednya. Neo kan baru tumbuh masih kertas putih kesian. Dan jangan diganggu. Iya. Nanti kayak Mbak trauma. Benar. Nanti kayak aku Benar. trauma. Benar. Dan anyway, sebenarnya putus. Kita sebagai orang tua ya, aku pun juga komit ya. Kalau aku sebagai orang tua, aku akan very care dengan anak aku gitu. Apapun yang akan aku lakuin gitu. Cuman mau anak kita melakukan hal yang sama atau memutus rantai gitu. Dan menurut aku langkahnya udah tepat sih sekarang. Dan keep fighting buat itu. Iya. Tapi susah juga ya sampai titik dari penghabisan hasilnya nol itu juga sudah saya persiapkan juga sih. Jadi ya sometimes kita nggak bisa tebak hari esok, tapi kita bisa memplanning apa rencana kita buat besok. Hasilnya walau alam. Jadi ya, iya. Makanya nih buat para ibu-ibu, para wanita-wanita muda, jangan terlalu terburu-buru. Terus juga untuk para mertua, tolong koordinasinya gitu kan. Jangan satu panas ini panas gitu. Lebih baik serahin ke itu dan coba mediasikan bahwa pernikahan itu hanya satu kali seumur hidup. Jadi kadang ketika kita cerita sama keluarga juga bukannya dapat solusi tapi malah makin blunder. Ya.
Iya, tapi saya nggak bilang keluarga suami saya jelek, saya nggak bilang keluarga saya baik. Dua-dua keluarganya baik, hanya saja saya dan dia yang salah. Saya dan dia yang salah. Keluarga kami nggak salah karena punya prinsip masing-masing, beda atap, beda rules, beda prinsip. Saya dan dia yang salah. Anak saya nggak salah. Dan anak Benar. saya berhak menuntut kasih sayang itu, tapi kalau tidak diberikan, iya sudah tidak. Ya sudah, nggak apa-apa. It's okay, ikhlas. Benar. Oke. Rela aja sih sebenarnya. Itu aja nggak tahu, gimana kan nanti. Iya benar. Tapi yakin aja sesuatu yang memang benar kita perjuangkan, sesuatu untuk kebaikan, itu pasti akan ada jalannya kayak gitu. Apapun itu gitu, yakin aja gitu. Ibaratnya aku selalu bilang sih ke teman-temanku, ke sahabatku bahwa kita tuh di dalam hidup nggak ada sesuatu yang pasti gitu. Nggak ada sesuatu yang pasti gitu. Bahkan banyak banget something yang di luar dari kendali kita. Gitu. Dia Iya, kan dia kan mau respon atau gitu di dalam kendalinya dia kan, itu di luar dari kendalinya kita gitu. Nah apapun itu ya udah gitu, kita serahkan sama yang di atas gitu. Yang penting kita berusaha maksimal dan kita nggak perlu validasi dari netizen, kita nggak perlu penilaian dari orang lain ya nggak sih. Yang penting kita sudah giving the best untuk apa yang sedang kita perjuangkan gitu. depends. Kalau untuk kasusku mungkin ya bisa ditanya. Tapi kalau untuk kasus yang lain, secara ini kan film action ya. Iya. Dalam konteks ini kan film yang either itu kerja seni atau ibu rumah tangga. Sometimes we have to validate bahwa kita sudah berjuang untuk sesuatu yang kita percayakan. Gitu. Kalau itu agree to disagree, but I think, but I think kalau untuk ibu rumah tangga, employee, sometimes have to validasi itu gitu. Karena bukti kan nggak ada jejak digital. Mereka mau bagaimana jelasinnya? Nggak punya bukti loh mbak dalam hal pelaporan itu gitu. Jadi kayak it's okay gitu. Jadi apa ya? Ya begitulah intinya. Susah di Makan hal yang terjadi dalam hidup ini dengan aku bersyukur sih kayak gini. Aku tadi sempat bilang ya bahwa skenario Tuhan itu sudah ditakdirkan sama Allah gitu kan, dan apa yang sudah ditakdirkan itu artinya kita mampu melewati itu, nggak ada yang harus disalahkan, nggak ada yang harus di situ gitu. Artinya apa? Artinya harusnya kita bersyukur dengan seperti itu, kita bisa strong, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Kita bisa memberikan apa ya, pandangan yang berbeda kepada orang lain bahwa gak semua hasil itu kalah gitu. Aku bahkan bilang ke orang-orang gitu kan, gak semua anak broken home itu rusak, aku bilang. Gak semua benar, dan gak semua broken home itu buruk gitu. Aku selalu bilang deh, how to bring the sadness, either it builds you or breaks you kan gitu ya kan. Aku baca di quotes tuh kalau yang itu gitu. Ya aku ngeliat kakak bagus dengan platform ini, bangga. Dan aku baru tahu kenapa nggak dari dulu. Ini itulah makanya sometimes orang-orang itu terfokus pada hal-hal yang tidak. Iya, sekarang hal-hal yang kayak gini nih lebih diperhatikan oleh pemerintah kita mungkin. Nah, kadang tidak langsung nih aku ngomong gitu. Mudah-mudahan bisa ada yang undang Mbak untuk mewakili Female Action supaya lebih besar lagi di setiap kota mungkin gitu kan. Karena itu butuh loh Mbak. Aku baca 80% wanita mengalami KDRT ditinggali tidak dinafkahi dan mereka hanya bisa diam dan ikhlas. Lalu mereka adanya yang akhirnya anak-anak dampaknya itu jadi merembet juga ke negara, bukan cuma dalam dampaknya banyak gitu. Ke anaknya juga bisa jadi penjahat karena yang gampang semoga nggak ada lagi sih yang kayak gini. Semoga dia bisa memperkecil itu. Kayak gitu sih. Kalau aku luas gitu. Iya. Bersyukur lah gitu kan, maksudnya masih ada financial dari keluarga yang membantu gitu deh. Kalau yang lain kutip mereka sudah dari supporting system gitu kan. Bahkan ada loh mbak yang memutuskan untuk yaudah gue jadi PSK aja, dia gitu, karena luka yang dia rasain dan tekanan yang dia rasain itu jauh lebih berat gitu. Ya semoga kita bisa. Orang melihat gini, orang melihat
masalah dan melihat jalan keluarnya, ada yang dekat dia ambil ketika sudah kepepet banget, tapi ketika dia mau sabar dalam proses sakitnya, jauh tapi dia akan ambil. Jadi kalau untuk pekerjaan PSK saya dukung-dukung aja sebagai perempuan, karena itu hak masing-masing selama tidak mengganggu dan bangga akan hal itu. Kalau menurut saya terserah, itu terserah, dosanya kan sudah ada yang menimbang sendiri. Iya. Jadi kalau Oke. menurut aku sih depends saja. Kalau misalnya ada masalah ketika kalian menjalani keluar itu cukup pendek, jangan langsung di itu, ya nikmati dulu prosesnya gitu, supaya nanti nggak menambah masalah-masalah baru. Oke, ini great banget sih obrolan kita ya hari ini. Ini bukan obrolan clarified, tapi tentang how we can strong as a woman gitu. Iya, Oke, woman supporting woman. Itu bukan uh, aku, iya, true. pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Gimana sih kita bisa membedakan antara konflik yang normal dengan konflik yang itu toxic gitu di dalam hubungan yang kan sampai Mbak Ratu bisa mutusin itu kan berarti udah sadar nih dan tanda kutip kayak nih udah gak baik-baik aja nih kayak gini. Karena gimana kita bisa membedakan konflik yang normal dengan konflik yang sebenarnya itu udah gak sehat gitu. Kita bisa membedakan konflik yang normal sama konflik yang tidak normal. Itu bisa dibedakan dari cara kita mencoba mengalah, mengesampingkan ego, lalu juga kita sudah mempush diri kita dalam hal emosi, tapi masih tidak disambut baik. Tidak, Iya, kita ya, kita tidak boleh mencari pembenaran ketika ada arguing itu, ketika ada konflik. Tapi ketika kita sudah mulai kayak gini, oke, saya dibeginikan, saya rela, saya ikhlas, saya duluan lah yang minta maaf, tapi tidak diterima maafnya, bahkan lebih marah dia lagi, padahal dia yang salah misalnya nih ya, itu sudah toxic. Berarti orang ini tidak memikirkan perasaan kita sebagai pasangan. Berarti kita tidak dipikirkan sebagai pasangan, gitu. Dari hal kecil seperti itu saja. Dan kalau misalnya untuk lebih detailnya membedakan itu kan yang namanya berumah tangga kita tahu ya tabiat, jam, waktu, kebiasaan. Dan kalau misalnya kita sudah memberikan yang terbaik, belajar menjadi apa yang mereka mau, mereka loh ya saya bilang, bukan dia, tapi mereka yang menjadi yang mereka mau, tetap tidak dihargai. Lalu untuk apa kita merangkai rumah tangga? Karena kan namanya rumah tangga, tangganya di building dulu, di rumah. Iya, gitu. Jadi benar. you don't have to be afraid to lose someone that doesn't deserve your kindness, effort, and everything. Jadi udah tinggalin aja kalau udah toxic. Tapi kita dulu matang-matang. Yes. Apa nih yang harus dipikirin secara matang-matang nih dia? Mungkin cewek-cewek yang di sini juga yang santai dia nggak ngerasa toxic gitu yang baik ketika berada di situ gitu. Nah, apa yang harus dipikirin matang-matang ketika kita untuk memutuskan hal itu? Gitu? Yang harus dipikirkan matang-matang tentu kan pasti kan rata-rata perempuan tuh curhat dulu kan. Curhat ya, gini. Saya gini loh, aku gini loh ke teman. Nah kita coba lihat dari dua sisi dulu nih, ke teman kita, ke temannya dia. Kalau misal temannya dia lebih mendukung dia padahal sudah jelas salah, itu udah toxic dari pergaulannya. Ambil dulu itu. Lalu kita lihat juga ke keluarga. Kita coba reach baik-baik sopan dan santun. Tapi kalau misalnya tidak dituin, itu toxic. Lalu baru reach ke pasangan. Kenapa? Sebelum kita tanya itu, kan kita sudah teman keluarga, itu kan dulu ya, keluar dulu ya kita tanya, tapi yang paling dekatnya saja sahabat dan keluarga. Lalu kita tanya ke pasangan supaya kita tuh bisa membaca situasi, kondisi, mood, suasana kira-kira tepat nggak nih kalau ngomong ini. Nah kalau misalnya kita sudah reach ke pasangan dan ternyata tiganya ini sama, padahal anggaplah begini mbak, saya dipukulin ya, saya ambil aja saya sedikit gak apa-apa, saya dipukulin di depan mata temannya, di depan mata keluarganya, apakah itu pasangan sama tidak? Iya betul, anggaplah dari kasusku yang udah jelas nih, ketika saya bertanya ini apa nggak begini, oh itu udah nggak bisa, itu udah toxic. Jadi gimana pun juga tetap taruh hormat ke suami, tetap harus fight juga untuk harga diri. Tapi ada cara-cara halus untuk menyampaikan itu gitu, menyampaikan yang kita mau, karena nggak semuanya harus kita ngerti dari sisi mereka. Kita harus tanya temannya, harus tanya keluarganya. Benar-benar.
Jadi notes ya tadi ya, intinya adalah dalam satu hubungan itu harus ada feedback sebenarnya gitu Yes. dari dua belah pihak gitu. Iya, Ketika harus sama-sama nopang. Iya. ketika kita udah ngasih yang terbaik dan kita tidak di-appreciate pun, kita gak berharap appreciate ya dalam tanda kutip sih, tapi ya dalam satu hubungan ada give and take-nya gitu di situ gitu. Ketika sudah ada itu, sudah saatnya kita udah harus berpikir ini hubungan saya sehat atau tidak gitu. Oke, bagus banget Mbak. Introspeksi dulu, kitanya memang udah bener atau belum, makanya kan tanya teman dan keluarga. Itu nggak boleh hilang dari note-nya, karena nanti kita merasa benar sendiri sebagai perempuan. Oh, aku disakiti, entar dulu, introspeksi dulu, kitanya udah bener dulu. Jangan-jangan kita gak optimal juga ngelayanin gitu. Nah, betul, iya. Makanya kan ulang, prosesnya panjang untuk aku sampai di tahap itu. Aku tanya-tanya dulu diriku, aku apa ya? Harus ngapain ya? Aku pertahanin nggak ya? Gitu. Tanya temannya, tanya keluarganya. Juga ya Mbak ya, sampai di titik ini. Evaluate sendiri, iya betul. Bener, oke. Kita lanjut nih Mbak ke pertanyaan berikutnya. Apa yang pada akhirnya membuat Mbak kuat untuk memilih berjuang, menyelesaikan konflik, dan bisa speak up mengenai hal tersebut? Apa sih yang bikin itu? Apakah Neo, dan apa sih reason terbesarnya? Kita pengen tahu di sini. Oh, bagus ya pertanyaannya. Alasannya kenapa saya berani speak up? Buat orang yang belum tahu, saya sudah coba speak up duluan. Dan tidak ada yang percaya. ADRT saya hanya dihargai dengan sesuatu yang menurut saya nggak adil. Saya pikir, kok gini, kurang ini tuh. Dan saya kurang usaha, bukan kurang dari ini. Jadi saya pikir, saya kurang usaha lagi deh. Sempet jatuh mental saya Mbak, capek kan. Tapi saya harus ngomong sesuatu yang memang itu nyata gitu. Jadi ketika saya punya konflik dengan beliau dan saya taruh itu di story karena saya di blok ya, bukan saya cari simpati. Ini untuk yang baru tahu, di blok total. Saya mau hubungin kemana? Sekarang itu 2021, sudah bukan surat menyurat. Kalau posisinya 1994 atau 1995, surat menyurat wajar. Saya akan tempuh jalur surat menyurat dulu. Nggak mungkin saya masuk ke story. Buat apa? Drama dan aib. Tapi kan tidak ada etikat baik. Saya taruh di story itu pun ada persetujuan dia. Ketika saya dihina, ketika saya ditinggalkan dengan wanita lain, ketika saya cerita mengandung saya menjadi sesuatu yang saya kok gini banget gitu. Tapi ya, saya mencoba kuat dan mencoba menerima bahwa begini. Oke, nggak apa-apa. Ya udah. Tapi saya akan tempuh jalur-jalur apapun untuk menyelesaikan ini dengan cara yang paling bijak, tegas, baik untuk kedua belah pihak. Seperti itu gitu loh kan. Jadi kalau misalnya dibilang seperti itu, kalau saya bisa surat menyurat, saya surat menyurat lah, nggak di story. Perlu di sosial media gitu ya Mbak ya. Logikanya begini kan, kan saya istri, kok saya yang diusir kan gitu. Iya benar. Karena kalau berantem kan kalau ya yang rumah tangganya benar, suaminya yang pergi, saya yang ngusir kan harusnya. Rata-rata kan begitu. Tapi kok ini jadi saya yang diusir, saya yang ngemis, saya yang sudah lah, tapi itu sudah menjadi bagian dari perjalanan aku gitu. Sakit trauma masih, nangis masih, tapi udahlah capek. Udah, sekarang gimana caranya bahagia, Nia juga bahagia gitu ya sekarang. Kelihatan Bilang bahagia lah. Saya mau anak saya itu punya masa depan yang cerah. Saya mau kampanye dengan Nio. Mungkin dengan Nio menjadi seseorang akan terbuka pintu hatinya mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Biarpun netizen banyak yang bilang jangan dikasih lihat, tapi terserah anaknya. Saya akan ajarkan yang baik-baik untuk anak saya. Jangan diajak, ini satu ya juga untuk seluruh perempuan yang memang udah punya anak gitu ya. Ketika terjadi perceraian, jangan sekali-kali mengajarkan dan memberikan pemahaman di dalam mindset anak bahwa ayah kamu tuh salah, ayah kamu tuh jahat.
Itu pola didik yang tidak tepat teman-teman. Karena di situ akhirnya dia akan mengalami trauma dan untrusted dengan peran tersebut. Ya itu akan mempengaruhi psikis dan behavior dia di masa yang akan datang gitu. Mungkin juga kakak bisa seperti ini berbicara secara bijak, secara psikologi, secara behavior, secara ilmu eksakta, itu bisa nyambung ke aku yang ada didikin orang tua kita atau bagaimana gitu kan. Nah aku juga bisa berpikir bahwa saya tahanin dulu seperti ini ya, karena memang fondasi saya itu ya diajarkan untuk seperti itu. Nah saya mau memberikan fondasi yang terbaik untuk anak saya, Jewan Yoris Kabas, dalam hal-hal tersebut. Pertama adalah agama, karena percuma pintar kalau agamanya rusak. Nah makanya saya juga nggak pintar-pintar banget agama, cuma saya pengen anak saya lebih daripada saya dan ayahnya. Jadi yang kedua itu blok pendidikan, yang ketiga adalah behaviornya dia, dan yang keempat itu kan yang masuk ke agamanya, semoga bisa membanggakan kedua belah pihak. Saya berharap bang, suatu hari nanti akan ada yang namanya foto keluarga terpisah mungkin antara Nio dengan ayahnya. Saya nggak perlu ada di frame-nya, saya nggak perlu itu. Silakan dengan ibu sambungnya, silakan, nggak apa-apa. Gitu. Anyway, dari ceritaku, jadi aku berharap ini akan terjadi ya Mbak di dalam skenario nya Mbak gitu, dan ini juga terjadi di aku gitu. Jadi dulu tuh kita benar-benar dipisahin gitu sama ayah aku gitu, dan ayah aku benar-benar nggak aware banget gitu, sampai di titik kita sukses, benar-benar sukses dibangun gitu kan, benar-benar kayak membanggakan orang tua aku gitu kan. Akhirnya dia datang sendiri, dia mengakui sendiri gitu, dan dia meminta maaf kepada anaknya. Saya nggak akan suruh Nio minta maaf, saya nggak akan suruh beliau minta maaf, saya akan suruh Nio yang minta maaf, karena gimana pun itu bapaknya. Dan aku minta maaf, ya nggak apa-apa gitu kan, itu udah masa lalu, aku bilang gitu. Dan percaya aja Mbak gitu, percaya aja waktu itu tuh nanti akan datang, dan itu akan jadi apa ya, harapan yang dapat diwujudkan untuk di masa yang akan datang nanti. Percaya aja kok Mbak gitu. Iya gitu. Kalau aku sih ya berharapnya nanti ya gitu sih, Nio bisa meminta maaf atau memaafkan. Lebih baik sih meminta maaf gitu kan, kayaknya sendiri gitu, mirip banget. Semoga bisa mungkin main bola bareng, ya nggak tahu. Kita nggak akan pernah bisa nebak yang akan terjadi di masa depan. Intinya yang bisa kita kendali sekarang adalah berharap yang terbaik gitu. Untuk apa yang jawaban Mbak dengan dalam bincang-bincang ini, pasti ibu kakak orang hebat ya. Iya, aku bangga banget dengan ibuku. Dan Mbak juga harus yakin, di saat Nio besar nanti, dia akan memuji hebatnya Mbak. Dia akan bilang, my mom is very strong. Dan aku juga bilang itu ke ibuku, my mom is very strong and my mom is my reason to build this gitu. Percaya deh Mbak. Gak ada yang kalau aku sih ada ketakutan yang masih ya trauma juga gitu. Aku kalau ngomongin Nio nggak tega Mbak. Maka tadi sempat telat dulu kan, karena menurut aku pumping dulu baru yang lain. benar. Ya dulu. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mbak. Gimana tanggapan Mbak mengalami untuk perempuan yang juga mengalami hal yang sama, tapi dia takut untuk melawan dan menyelesaikan konfliknya gitu. Gimana tanggapan Mbak Ratu terkait hal itu? Untuk takut melawan, kalau menurut aku aja takut banget untuk melawan. Kalau aku berani udah aku datengin aja apartemen orang masih satu Jabodetabek gitu. Ketakutan kita pasti ada, apalagi kita perempuan. Coba untuk pakai, mungkin dari aku nih. Mungkin coba bisa pakai mediasi yang lain seperti teman, gitu. Yang memang sudah melampaui batas dan memang kebetulan tidak tahu knowledge bahwa ada platform ini dan lain-lain seperti itu ya, misalnya mereka nggak tahu ada via atau apapun itu. Coba untuk beranikan diri bahwa anggap kasusnya KDRT
Kalau dulu aku pernah baca-baca, aku tuh penggila buku Mbak. Jadi aku tuh tahu ketika ada domestic violence, hal yang harus dipersiapkan adalah uang jaga-jaga, tas berisi pakaian, handphone dengan nomor lain yang dipersiapkan ketika keadaan itu terjadi. Jadi kita bisa pergi. Jadi itu juga bisa dilakuin tuh. Makanya buat para wanita Indonesia juga mesti pintar-pintar mengayomi diri sendiri. Gitu, jangan nanti kalau sudah jadi korban baru udah kayak ini gitu. Makanya saya ada bagian kaburnya juga, iya. Saya ada bagian kaburnya dihujat, istri nggak soleh, istrinya kabur-kaburan. Sekarang begini, kalau saya nggak kabur, saya membela diri saya bagaimana? Kalau saya hanya dipukul dan disakiti, kan begitu. Jadi harus ada langkah-langkah tegas. Sebagai wanita punya prinsip masing-masing yang pasti beda-beda. Jadi pakai prinsip itu yang diajarkan oleh ibumu dan ayahmu dan pakai itu sebagai patokan hidup. Tapi prinsipnya harus dibarengi sama agama. Wah, mantap. Iya, benar sih, Mbak. PR juga untuk seorang perempuan adalah kita percaya diri dengan knowledge. Apapun itu, jaga. Kita nggak pernah tahu. Ibuku tuh selalu bilang gini, Mbak. Ya, kamu mau sebagus apapun sebagai seorang perempuan, kamu tetap harus jaga-jaga. Bisa aja suami meninggalin kamu, bisa aja cerai, bisa aja nanti suatu saat dia meninggal dulu kan kita nggak ada yang tahu gitu. Makanya jadi perempuan yang independen, jadi perempuan yang full of knowledge gitu kan. Artinya kita bisa bertindak dengan prinsip kita gitu. Setuju banget buat hal itu. Oke, kita lanjut. Wanita suka bandel Mbak, termasuk aku pun bandel kan. Jadi ya gimana, maksudnya bandelnya dalam konteks begini. Orang tua kan sudah lahir duluan, asam garam duluan, asin dan garam duluan. Nah kita nih yang muda-muda kalau dikasih tahu orang tua tuh mbok yang nurut gitu ya kan, mbok yang didengar gitu. Jadi nggak bakalan salah karena kan orang tua nggak mungkin ngerumusin anaknya. Nah aku adalah salah satu korban dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan. Oke, nah ini juga notes nih teman-teman gitu, pesan dari Mbak Ratu gitu bahwa memang dalam in relationship gitu yang baik kita nggak bisa ego kita aja gitu, tapi memang harus juga melibatkan orang tua yang udah merasakan asam manisnya kehidupan gitu. Lanjut nih Mbak nih pertanyaan berikutnya nih Mbak. Saat terperangkap di suatu hubungan yang toksik, langkah pertama yang Mbak Ratu lakukan untuk bisa keluar dari zona itu tadi apa tuh Mbak kalau bisa ditekenin sekali lagi? Gak mau munafik dan gak mau menghilangkan kata bucin dalam diriku ya. Kan banyak belum bilang, Ratu bucin. Buktinya masih bilang suaminya baik. Loh, memang suami saya baik kok, kalau nggak baik nggak mungkin saya nikahin. Ada Mbak, saya bagian rujuk keluar. Jadi ketika saya sudah siap dengan knowledge saya tentang KDRT, handphone, baju, uang jaga-jaga, perginya ke rumah siapa, itu udah aku lakuin nih. Kan yang namanya rumah tangga atau berpacaran kan masih ada minta maafnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau itu balik lagi sih Mbak, jangan pukul rata semua orang, jangan pukul rata ceritaku dengan cerita orang lain juga gitu. Makanya ketika aku bilang, ketika ada orang DM aku dan nanyain caranya gimana ya Mbak, situasi, kondisi, waktu, jam dan tempatnya beda. Jadi aku tiga orang gitu kan. Mungkin yang bisa diambil dari aku adalah ketika sudah terjadi, lakukan tetap apapun itu prinsipnya, tapi jangan lupain baiknya. Yang paling simpelnya dulu yang aku lakuin. Dan ya harus berani Mbak. Kalau sudah toxic relationship, we have to live as soon as possible. Belum itu tahunan dan karena ada diri kita sendiri yang harus kita sayangi gitu. Ada diri kita sendiri yang harus kita hargai di situ gitu. Dan terlebih lagi kita mengatakan anak gitu ya. Karena kita diberikan edukasi dari kecil untuk menghormati laki-laki. Tapi yang belakangnya itu belum diterusin sama orang tua kita sometimes. Jadi yang berbilang, kamu nanti ketika punya suami kamu harus nurut, sopan, melayani. Iya, embel-embel bagian belakangnya nih nggak dijelasin.
mau Coba dimasukin. dimasukin, iya, bagian misalnya begini, kalau suamimu selingkuh, pulangnya ke rumah mama ya, kita selesaikan secara baik. Bagian itu yang nggak dijelasin kan, karena aku ngalamin gitu. Bagian kamu harus menghormati ini, itu dapat, tapi ketika KDRT itu justru aku dapat dari buku. Iya, Jadi benar. buat para ibu juga kan nanti ngajarin ke anak laki-lakinya untuk tidak kasar, ke anak perempuannya bahwa pernikahan itu akan rumit dan butuh tanggung jawab mental psikis yang besar karena kamu harus melayani suamimu ketika suamimu tidak puas dan tidak sepemikiran denganmu, ini yang harus kamu lakukan dan seperti itu. Makanya harus ada edukasi ya Mbak Iya, ya. betul. Oke, ini menarik banget nih. Kemudian nih Mbak selanjutnya, pelajaran berharga apa yang ini dari versi kamu ya Mbak ya? Pelajaran berharga apa yang Mbak Ratu dapatkan dari permasalahan ini? Dan tolong sharing dong pembelajaran tersebut untuk kita semua supaya kita bisa apa ya? Kita melihat dari sisi sisi yang lain gitu. Coba ceritain ke kita Mbak. Baik. Sedih ya sebenarnya. Pelajarannya adalah bahwa jangan mencintai makhluk yang diciptakan Allah lebih daripada penciptanya. Karena sewaktu-waktu itu bisa diambil. Saya sudah ditegur 2 kali lewat mama dan papa saya. Gitu kan. Jadi ketika diambil lagi suami saya sudah lebih kuat dan tegar. Untuk masalah KDRT-nya sendiri dan menghormatinya kubu sebelah sana, saya hanya menyayangkan bahwa tidak ada pemikiran sedikit pun untuk menanyakan anak kami gitu. Itu sangat buat saya. Berdua gitu ya Mbak ya. Nggak berdua juga, cukup tanyain anaknya aja. Iya benar. Kita nggak bisa paksa, it's okay, nggak apa-apa. Saya sangat menyayangi itu. Pelajaran bahagianya adalah saya berbahagia karena nanti mungkin suatu saat dia akan berterima kasih dengan saya bahwa makasih ya anakmu, anak kita tidak benci saya. Itu mungkin loh saya bilang. Benar. Kalau untuk sekarang pelajaran apa yang bisa diambil, saya aja masih berusaha seperti puzzle yang coba saya susun rapi supaya menjadi bentuk yang indah. Supaya tetap bersyukur. Supaya jangan sedih kan tuh. Nggak apa-apa Mbak. Sometimes kita sebagai perempuan ya, kita tuh dituntut untuk kamu tuh harus gini-gini, kamu tuh jangan gini-gini gitu kan. Tapi ya seharusnya kita mengakui emosi di dalam diri kita gitu. Nggak apa-apa. Aku tuh senang banget ketika Mbak Ratu tuh bilang kayak gini. Nggak apa-apa, it's okay. Itu sebenarnya kalimat yang mencoba untuk menenangkan diri kita sendiri sebenarnya. Yes. Itu kalimat healing untuk diri kita sendiri. Karena gini Mbak, gak ada yang bisa menguatkan kita selain diri kita sendiri. You are queen of yourself and you are queen of your happiness. Gak akan pernah bisa bergantung sama orang. Totally agree with that. 100% agree with that. Tapi juga butuh, tapi semua balik lagi ke diri masing-masing. Ketika misalnya kitanya udah kayak gak apa-apa nih ya Allah, masih keluar nih, kira-kira apa lagi ya gitu, misalnya gitu nih, aku nggak mau nangis, pokoknya aku mau kuat, biarpun aku trauma tapi aku akan mencoba kuat gitu. Iya gitu, gampang ya Allah, nggak apa-apa, apalagi nih besok, kira-kira semoga besok lebih ringan ya Allah, semoga besok lebih seperti ini. Buktinya alhamdulillah terjawab lewat tangan-tangan yang lain, lewat via, lewat netizen juga baik-baik banget, ibu-ibu, perempuan, laki-laki, cewek yang baru menikah, cewek ini. Jadi aku ngerasa kayak, oh ini ya udah ya kayak gini ya, alhamdulillah benar kan, ternyata nggak apa-apanya aku hari ini, bener-bener nggak apa-apa aku untuk besok. Iya, benar. Gitu. Dan ada aja jalannya, ada aja cahaya itu tuh buat kita. Oke, kita ternyata bisa loh kita ngelaluin semua ini gitu. Ternyata Iya. ini loh gitu. It's okay Mbak. Everything will be okay, yakin aja. Amin. Amin. Minta doanya untuk apa? Halo yang buat Nia, aku lihat ganteng banget. Ini itu Iya, aku benar. lagi ngeliatin gini, semoga ada manculan sedikit ya nak gitu, Oh, supaya ada akunya bang, nggak ngambil aku sama sekali loh. Rambut ayahnya, hidung ayahnya, tanda lahir juga ayahnya.
Kulit juga loh Mbak, kulit juga mirip aja Akhirnya aku lihat. cuma daguku aja sama pipiku yang diambil. Jadi gitu kan Junio. Itulah kebahagiaannya. Jadi kenapa di salah satu podcast aku bilang, saya nggak mau berkompetisi dengan sesuatu yang saya menangi. Gini Mbak, anak tidak akan pernah meninggalkan saya. Saya akan ninggalin anak karena umur. Dan semoga umur saya panjang. Dan dia bahagia dengan lain. Jadi saya merasa menang akan itu. Bukan memenangkan karena saya istri pertama, ini harus diluruskan gitu. Bukan karena saya istri pertama atau apa. Tapi saya lebih merasa ke saya dipercaya Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan Nio. Benar. Dan kamu punya aset yang begitu besar gitu, karena anak adalah aset buat kamu di masa depan. Dan dia gak akan pernah ninggalin seorang ibu, itu optik gitu. Iya, Betul saya juga. bakal ninggalin Nio karena umur. Tapi insya Allah. Dan dia gak akan pernah ngelupain itu gitu. Itu poin pentingnya gitu. You are really strong Mbak. Oke. Kita masuk lagi. Ya. Ini mulai masuk ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Ya, ini ini pertanyaan terakhir sih Mbak. Coba dari Mbak Ratu sendiri, apa sih pesan inspirasi kepada para perempuan yang mengalami hal yang sama? Mungkin pesannya singkat aja sih Mbak, tapi ini bisa apa ya? Dari case yang Mbak rasakan tadi, mungkin kan dari case mungkin gak semuanya sama gitu ya, pukul rata gitu kan, tapi sesama perempuan pasti lah ya di omongin kasar pun kita udah sakit gitu, apalagi bareng yang lain gitu, itu udah kayak gimana nih harga diri kita gitu kan. Iya benar, itu benar loh Mbak, nggak bohong gitu, nggak bisa dibohong. Flashback dikit gitu ya. Iya benar, kita berkasih semua Mbak. Apa nasihat atau apa? Pesan inspiratif yang mungkin apa ya, kamu tuh nemunya tuh numpuk gitu loh Mbak, ini dapat, ini juga dapat gitu, dan it's a very complicated problem menurut aku. Apa yang bisa kamu bagikan menurut kamu? It's not only complicated Mbak, ini adalah trauma yang mungkin bakal saya pura-pura untuk lupain padahal saya masih trauma gitu. Iya. Ini sakit loh, sakit banget. Iya. Kalau untuk pesannya buat para wanita Indonesia, ini Via loh yang minta ya, Female in Action yang minta saya memberikan pesan ini, bukan saya nggak mau jumawa gitu. Iya. Kalian berada di posisi saya, lebih atau kurangnya, tinggalkan. Tinggalkan. Bukan karena kalian benar, bukan karena pasangan kalian salah, tapi mungkin memang sudah waktunya dan jodoh kalian di situ. Iya, benar. Jodohnya sudah sampai di sana deh. Ya udah, perjalanannya berarti sampai sini. Kita keep moving forward gitu. Yeah. Keep moving forward and try to evaluate yourself, itu penting. Karena sometimes kita playing victim atau we blame other people buat kesalahan kita, padahal kita sendiri yang suka. Dan uniknya kamu nggak playing victim. Maksud aku banyak banget cewek yang aku tuh kayak gini tuh karena dia kayak gini gitu. Tapi kamu mencoba untuk evaluate yourself gitu. Gimana kamu bisa sampai di titik itu sebenarnya? Karena kalau ada asap pasti kan ada kayu, ada korek, ada api. Mungkin saya salah satu elemen dari itu yang nggak bisa dipaksain, Mbak. Saya juga speak, dia marah karena apa? Benar. That's the point. Ada pas saya di situ, gitu. Pasti ada saya. Jadi ya. Dalam relationship ya kita berdua yang ngejalanin. Mungkin bertiga kan, pas kesadaran saya bertiga sudah menikah lagi juga, ya mungkin bisa juga bertiga, berlima, bersepuluh ya nggak tahu. Cuman aku fokus sekarang ini aja. Kapan kamu tahunya dia punya yang lain? 11 hari sebelum. 11 hari sebelum percaya. Jadi endus-endusannya itu saya sudah tahu, tapi saya tidak pernah mau berbicara kalau saya belum lihat atau setidaknya lihat bukti foto audio. Dan kemudian kamu lihat di mana tuh di situ? Saya buka di sini. Saya tahu dari teman saya, dia tahu bahwa hubungan itu tidak ada. Jadi bukan 2 minggu tuh kayaknya tuh. Lebih ya. Lebih. Ya mungkin dari perubahan itu lah. Tapi saya nggak mengenal nanti, ribet panjang lagi ya. Gitu ya, benar-benar. Intinya
cukup tahu juga gitu. Saya shock dan sakit hati karena saya merasa emang nggak bisa tunggu sebentar dulu kan kali Seenggaknya menunggu Nio selesai gitu loh, menunggu Nio lahir gitu. Dan yang lebih sakitnya lagi adalah ketika begini, dia kan minta tuh tes DNA. Ya benar. Dikasih sama pasangannya waktu 15 menit. Ini ya Mbak, kalau saya diposisikan sebagai ibu sambung, saya nggak akan kasih waktu 15 menit. Saya akan kasih waktu sampai selesai. Yang bikin saya sedih dan kecewa adalah kok kamu lebih menghargai istrimu daripada darah dagingmu gitu. Anggaplah saya sampah, saya nggak peduli. Tapi pikirkan anakmu ini Darah dagingmu sendiri gitu ya, yang udah bekas, istri nanti bisa jadi lagi. Buktinya saya aja sudah jadi bekas. Anakmu ini enggak. tetap Harusnya tahu prioritas. Iya, harusnya tahu prioritas. Di agama udah dijelasin, dalam hukum sudah ada. Kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Ada ya itu yang benar menit Mbak dia ngeceknya. apa gimana? Benar-benar 15 menit doang dia cuma ngeliat Nio di situ. Oh tentu saya nggak memperbolehkan masuk karena kalau mau tes DNA silakan masuk karena itu sudah menjadi fitnah untuk saya. Posisinya kan saya masih obat bius dan segala macam, emosi masih belum bisa saya kontrol Mbak. Iya benar. Ya udah ayo mau tes DNA ya ayo deh gitu kayak ya udah ayo gitu sampai saya maksa turun ke bawah gitu, jangan nangis lah tuh sabar. Gitu. Iya, maksudnya kalau hanya 15 menit untuk tes DNA silakan bikin rumah saya sendiri kan gitu. Ada proses. Ada prosesnya gitu, dan kebetulan di rumah sakit yang saya lahiran itu cukup mahal biayanya. Saya aja nyucinya aja saya bingung gitu kan. Dia cuma dikasih waktu 15 menit. Saya berharap bisa membuat parenting yang bagus untuk anak saya. Dan saya berharap bisa damai dengan pasangan dia gitu. Iya. Gitu. Herannya dia juga perempuan. Aku sama-sama perempuan gitu kan. Ketika kita melihat ada bayi gitu kan, ada bayi yang memang itu dari dagingnya dia, ya mungkin sebenci-bencinya dia sama Mbak gitu ya, maksudnya kayak ini mantannya suami gue gitu kan ya. Coba dong kesampingkan dulu itu gak sih, ada bayi, ada anak gitu. Itu sih yang aku sampaikan kali ya. Kalau yang nggak setelah nih, mungkin dia nggak benci saya. Jangan dibilang benci nanti begini mau begini. Mungkin dia nggak benci saya. Suami saya juga orang baik. Hanya saja mungkin saya mengganggu mereka dengan saya hamil, proses cerai. Udahlah, saya anggaplah begitu. Gitu. Mungkin saya buru-buru selesai, makanya 15 menit. Dan nggak ada lagi gitu ya drama-drama ini. Capek Mbak kalau seuzon nggak selesai-selesai, mending seuzon aja gitu. Mending diskusi gitu, mending mediasi gitu kan. Kalau bisa saya mau, tapi kan tidak, kabur-kaburan saja. Ini kan saya lagi liburan di Lombok. Aku bilang, oh iya, nggak apa-apa, aku sanggup nafkahin akikah anakku sendiri kok. Jadi itu karena nggak perlu kita ngemis-ngemis tuh, nggak perlu. Silakan bahagia, saya bilang gitu. Menikmati hidup baru. Nanti ada kalanya saya akan menggandeng pasangan baru saya yang mencintai saya dan Nio, yang menghargai Nio sebagai anak kandungnya sendiri, yang akan membawa saya dan berijab kabul lagi dan memenuhi janjinya untuk menjaga saya, menafkahi lahir dan batin dan membawa saya ke surganya Allah. Jadi sudah akan ada yang baru yang datang gitu kan, yang bisa. Ya tapi nanti ya, ini yang dulu ya. Itu nggak bisa langsung, memang perlu waktu gitu. Oke, ini kita wow, padahal waktu live-nya itu cuma 45 menit, cuman karena kita keasikan dia gitu. Agak lebih juga nggak apa-apa, it's okay. Closing di akhir acara kita, apa nih yang mau Mbak Ratu sampaikan di closing statement ini gitu. Silakan dari Mbak. Kalau saya harap untuk berhenti membuli kubu sebelah. Ini dari pribadi dulu nih, closing statement aku. Karena kalian memang tidak tahu kebenarannya seperti apa. Kalian boleh marah, boleh dukung saya. Tapi kata-katanya tolong jangan kasar banget.
karena kan kesian gitu. Bukan saya so baik so suci atau mau gimana, cuman hanya saja nanti kan juga ada proses yang akan ditempuh. Biarlah proses itu berjalan gitu. Yang kedua, semoga Female in Action bisa mewadahi perempuan-perempuan Indonesia, bukan hanya saja saya sebagai bintang tamu, tapi memberikan impact yang lebih dengan adanya platform ini. Semoga pemerintah juga bisa lihat ini dan membantu organisasi ini gitu. Saya menjalankan part saya, Mbak menjalankan part Mbak, netizen juga. Nih, coba tolong nih netizen, di follow Female in Action, bagikan kepada teman-teman kalian yang sedang mengalami mungkin KDRT atau masalah rumah tangga, masalah pacaran atau apapun itu. Coba approach via ini, dan demi Allah saya tidak dibayar untuk datang ke sini. Saya ikhlas datang ke sini. Saya tidak ada mau cari panggung. Saya hanya mau bahwa ini ada seperti ini, semoga bisa berguna buat orang lain, karena saya bukan Raden Ajeng Kartini yang bisa membantu atau merubah situasi menjadi lebih baik. Saya hanya ya udah gitu. Part saya ya cuma secuil ini aja. Ya benar, itu aku juga setuju sih Mbak. Anyway, thank you banget buat Thanks so pesannya. much. It's an honor for me to be here and having a conversation with you. Gitu Mbak. Pokoknya keep moving forward terus. Salam buat Nio. Yakin aja Nio ke depan pasti bakal jadi anak dan orang yang sukses. Aku yakin loh Mbak. Yakin karena you're very strong. Dan ingat aja apapun afirmasi yang kita kasih kita itu tuh bakal jadi doa buat kita gitu loh. Itu Iya, yakin tapi aja. aku kalau ngomongin anakku yang eksotis itu tuh gemes. Jadi kayak pengennya gimana gitu ya. Eksotis anakku loh. Mewakili pria-pria Indonesia. Bener. Aku pas lihat kan, wah gila mirip banget. Iya. Oke deh kalau gitu, thank you so much ya Mbak Ratu ya. Semoga. Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Makasih ya kakak. Oke, Dan juga Mbak. Thank you so much for inviting me for this live streaming. Oke, kalau gitu aku tutup live IG kita hari ini. Thank you semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan selalu diberikan keberkahan ya buat Mbak Ratu ke depannya gitu. Selalu strong dan apapun kalau misalkan nanti ada yang bisa Via bantu, dikontak aja ya Mbak ya. Kita very support kamu gitu untuk hal ini. Iya, di-invite juga akunya nanti pas launching udah. Tapi ada beberapa ini sih Mbak, ada beberapa program kita juga gitu ya yang membahas tentang self healing dan lain sebagainya gitu. Dan itu kita buat cewek-cewek yang